pemerintah bakal menarik pajak pertambangan nilai atau PPN untuk jasa pendidikan alias sekolah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam draft perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam pasal 4A dihapus dalam draft undang-undang tersebut. Pada pasal 4A ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan dikenakan pajak. Selain jasa pendidikan, jasa lain yang akan dikenakan PPN yakni jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi. Selain itu, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, serta jasa tenaga kerja akan dikenakan PPN. Sementara itu, jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ialah jasa keagamaan, kesenian dan hiburan, perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Dalam draft undang-undang ini, sejumlah barang juga dihapus dari ketentuan yang tidak dikenakan PPN. Barang tersebut yakni barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dengan demikian, barang-barang tersebut akan dikenakan pajak. Tim Liputan, Berita 1. Sekolah bakal kena pajak, itulah topik dialog kita di pagi hari ini. Pemerintah akan berencana memungut pajak pertambahan nilai pada jasa pendidikan sebagaimana tertuang dalam draft revisi undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan. Dan kita akan membahasnya bersama pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan. Selamat pagi Kang Cecep. Selamat pagi Kang Rudi, salam sehat. Salam sehat selalu Kang Cecep ya. Ini mudah-mudahan kita memang secara fisik sehat selalu, tapi ketika membaca ada draft baru soal KUP bahwa ada jasa-jasa hal-hal ya, bukan hanya jasa-jasa, ada barang-barang termasuk jasa pendidikan yang akan dihapus dari tidak dikenakan pajak atau tidak dikenakan sebagai objek pajak. Ini gimana Kang Cecep melihatnya? Ya, pertama tentu ini harus hati-hati ya pemerintah untuk menerapkan rencana ini. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu adalah ranah atau domainnya negara, domainnya publik, domainnya pemerintah. Tidak boleh pendidikan ditarik menjadi domain atau komoditas, ya, komoditas jasa seperti jasa-jasa barang pada umumnya. Pendidikan dia adalah public goods, yang itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya. Ya, terlebih dari itu, pendidikan adalah amanat para pendiri bangsa. Dalam konstitusi kita, ya utamanya di dalam pembukaan sudah dinyatakan bahwa tugas ya pokok dari negara atau tujuan negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, jika pendidikan ditarik menjadi komunitas jasa seperti biasa, sebetulnya itu menyalahi prinsip hakikat pendidikan itu sendiri. Nah, kaitan dengan pajak, justru saya berpikir sebaliknya. Pendidikan bukan objek yang dikenai pajak. Justru pendidikan harus mendapatkan reward dari hasil-hasil pajak. Yang saya maksud adalah bagaimana ada semacam special tax. Ada pajak-pajak khusus ya, misalnya pajak-pajak tertentu yang sekian persen khusus untuk pendidikan. Nah, agar apa? Karena mencerdaskan kehidupan bangsa, itu akan mendorong, ya mengakselerasi sumber daya manusia kita, dan di mana itu terjadi, maka bangsa ini cepat maju dan berkembang. Okay. Nah, yang kedua, pola pikir kita harus diletakkan bahwa kalau pendidikan ditarik lagi ke ranah-ranah tadi yang dikenakan pajak, ya, tidak dikenakan pajak saja, kualitas pendidikan kita, gitu ya, masih harus ditingkatkan, masih tertinggal dengan negara lain. Nah, ini apalagi kalau dikenakan pajak, artinya standar pembiayaan pendidikan kita ya akan semakin menurun. Oleh karena itu, ini tolong diperhatikan betul oleh pemerintah
untuk tidak melaksanakan itikad ya bahwa sekolah atau pendidikan itu dikenakan pajak. Oke. Gitu Kang Rudi. Ya, Kang, ini kan sebetulnya saya yakin bahwa rencana pemerintah ini tidak bermaksud untuk tidak mencerdaskan atau menurunkan kualitas pendidikan, gitu. Nah, Ya. tapi ya apakah itu memang akan langsung berdampak demikian, Kang Cecep? Nah, sekarang kita coba bermain logika sedikit, ya. Amanat konstitusi, amanat undang-undang Sisdiknas, 20% anggaran APBN, APBD untuk pendidikan. Oke? Nah, sayangnya 20% untuk pendidikan itu dimanai bukan hanya untuk operasional dan investasi pendidikan, tapi juga untuk operasional non-pendidikan dalam pengertian dana operasional seperti gaji guru, gaji dosen, ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya pendidikan di luar penyelenggaraan pendidikan persekolahan dan perguruan tinggi. Sehingga hitung-hitung itu kurang dari 10% sebetulnya dana operasional dan dana investasi ya, dari APBN maupun APBD. Ya. Kalau dihitung itu murni untuk operasional penyelenggaraan pendidikan persekolahan dan kampus misalnya, ya, itu kurang dari 10%. Nah sekarang kalau ditanya apakah ini akan berpengaruh soal pembiayaan pendidikan terhadap kualitas pendidikan? Kita ketahui bersama bahwa ada 8 standar nasional pendidikan. Salah satunya adalah standar pembiayaan. Kalau standar pembiayaannya tidak terpenuhi, bagaimana dengan standar-standar lain? Misalnya, untuk kebutuhan gedung, untuk kebutuhan laboratorium, untuk kebutuhan-kebutuhan operasional pendidikan, ya, misalnya tidak tercukupi, apakah kita bisa menjamin kualitas pendidikan akan baik? Oke. Itu pertanyaan pokok hemat saya. Jadi tolong dipertimbangkan ulang kalau nanti sektor pendidikan ini ditarik menjadi komoditas yang dikenakan pajak. Gitu. Tidak dikenakan pajak saja kita masih kekurangan anggaran untuk pendidikan. Ya, apalagi nanti dikenakan pajak. Jadi ini menurut saya sebuah ironi ya, ironi dalam dunia pendidikan kita. Nah, yang harus justru dipikirkan oleh kita bersama, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan itu dengan mensupport salah satunya adalah standar pembiayaan pendidikan. Iya, di sisi lain sebetulnya kalau kita bicara soal PPN, ini kan ujung-ujungnya ini akan menjadi beban masyarakat yang akan menggunakan jasa pendidikan kalau ini jadi diterapkan, kan? Betul. Dan itu yang disebut dengan efek domino. Ya. Ketika PPN ditaikkan, maka domino efeknya itu atau efek dominonya itu kepada semua sektor. Gitu ya. Ya. Termasuk penyelenggaraan pendidikan di dalamnya. Oke. Nah, jadi ini Kang Rudi ya harus hati-hati betul pemerintah ketika berbicara soal pajak objek pajak pendidikan ini. Oke. Ya. Oke. Saya termasuk pihak yang merasa ini mestinya tidak boleh terjadi ya. Oke. Gitu. Nah, Kang Cecep, sebetulnya dari isu soal PPN yang akan diterapkan kepada jasa pendidikan ini kan sebetulnya sudah menjadi dalam tanda kutip konsumsi publik gitu sebetulnya. Sudah banyak orang yang tahu. Nah, dari mungkin tenaga pendidik sendiri dan segala macam sebetulnya ada semacam diskursus nggak, wacana, diskusi soal ini itu sebetulnya kalau ini betul-betul akan diterapkan, apa yang akan dilakukan atau bagaimana? Ya, saya pikir dunia akademi merasa bahwa ini perlu ada semacam public hearing ya. Ada dialog yang intens. Ada dialog-dialog kreatif antara pemerintah dan dunia kampus khususnya. Ya, coba diadakan seminar, coba diadakan FGD, coba diadakan pembahasan-pembahasan, dicari titik temu yang terbaik. Dari sisi ilmiah seperti apa, dari sisi kebijakan seperti apa, dari sisi kesejahteraan masyarakat seperti apa. Ya. Kita cari rumusan. Jadi kebijakan publik yang baik itu kebijakan yang bukan top down tapi bottom up. Ya, dan itu adalah bagian dari aspirasi masyarakat. Jadi mendengar Itu yang dari harus bawah didengar. itu ya? Ya, betul. Karena itu aspirasi, sehingga kalau ditanya seperti apa pandangan dunia kampus, menurut kami dunia kampus siap untuk berdialog. Siap sudah ya? Dengan pemerintah, dengan DPR, iya. Oke. Karena ini menyangkut soal nasib bangsa ke depan ya. Betul. Pendidikan itu tidak boleh gitu
serampangan, ya diselenggarakan secara serampangan, apalagi dengan pembiayaan-pembiayaan yang memberatkan dunia pendidikan. Ya, masa depan bangsa Kalau itu kita memang lihat sangat bergantung sama dunia pendidikan ya. Oh iya betul. Meskipun ini kalau bicara pendidikan jangka panjang, tidak bisa hari ini. Ya maka orang sering mengatakan pendidikan dianggap misalnya ya menghabiskan anggaran. Ya betul. Tapi ini sebetulnya menghabiskan anggaran untuk aset ya, untuk modal masa depan. Ya. Yang kedua, kita kan tadi saya katakan sudah amat tertinggal dengan negara-negara lain. Ya ada world class university, kita masih tertinggal, gitu ya. Kemudian ranking-ranking di berbagai level juga kita masih tertinggal. Ya. Ini yang dalam keadaan pembiayaan yang tadi dikatakan normal, apalagi nanti kalau sudah dikenakan pajak. Mau seperti apa gitu. Nah, sebetulnya Kang Cecep, ini kalau kita bicara soal pendidikan, tadi kan sempat membandingkan misalkan di negara-negara maju gitu ya, banyak memang pendidikannya yang sudah world class gitu kan, education. Tapi soal PPN ini sebetulnya apakah di luar negeri mungkin apa istilahnya GST atau apapun gitu ya, kalau itu juga dikenakan nggak sih? Artinya sebagai benchmark, pemerintah menerapkan PPN ini karena mungkin juga di negara lain juga diterapkan di dunia pendidikan. Karena misalkan kemarin soal PPN sempat disebutkan bahwa PPN di kita katanya itu yang terendah di dunia gitu. Berarti ada benchmarknya kan. Nah soal penerapan PPN di jasa pendidikan, apakah juga berlaku di negara-negara terutama yang pendidikannya sudah maju? Ya, harus diakui bahwa penerapan sistem pendidikan tiap negara tentu berbeda-beda. Ya, maka kalau ditanya apakah ada pajak-pajak seperti itu beragam. Ada yang memang mengenakan itu, ada yang tidak. Bahkan ada negara yang menjamin warga negaranya gratis sampai tingkat sarjana. Ya, kalaupun mau dikenakan pajak pada penyelenggaraannya, silakan saja, tetapi itu jangan menjadi efek domino kepada warga negara untuk mengakses pendidikan. Itu yang terpenting. Oke. Misalnya gini, misalnya ya, kalau sekarang penyelenggaraan pendidikannya dikenakan pajak, misalnya ya. Nah, tapi harus dibarengi bahwa warga negara tidak terbebani untuk masuk ke akses itu dengan pembiayaan yang mahal. Oke. Seperti yang tadi dikatakan di luar negeri, malah subsidi yang harus diperbesar. Nah, sekarang apakah ada jaminan seperti itu? Saya khawatir ya kalau meniru kepada pola-pola di luar negeri yang negara maju ya, yang begitu ketat gitu. Misalnya Jerman itu menerapkan bagaimana pembiayaan pendidikan ya dari unsur masyarakat serendah-rendahnya. Ya bahkan bisa gratis untuk tingkat sarjana pada beberapa hal gitu. Nah, di kita gratis saja sampai SMA juga kan masih berat, masuk SD, SMP. Gitu. SMA kan masih memungkinkan ada semacam yuran, ya gitu. Nah, tapi kalau di negara-negara yang tadi income per kapitanya besar, gitu ya, bisa menanggung sampai tingkat sarjana, kan jauh lebih hebat. Nah, soal sekarang pajaknya itu kan soal negara dengan stakeholder pendidikan. Ya. Kalau penyelenggaranya di luar itu memang itu apalagi negara-negara yang sistem ekonomi liberal ya, memungkinkan seperti itu. Tapi kalau Indonesia dengan sistem ekonomi kerakyatan seperti ini, selayaknya kita berpikir ulang. Berpikir ulang. Oke. Kenapa? Karena tadi income per kapita kita juga belum baik gitu ya. Kemudian juga belum tentu nanti sektor pendidikan memperoleh ya kickback dari hasil itu juga lebih baik, belum tentu. Iya. Dan tidak ada jaminan bahwa kualitas pendidikan itu juga akan lebih baik dengan dikenakan PPN kan. Nah, artinya kan itu harusnya menjadi pertimbangan. Itu. Baik. Betul. Tapi memang saya juga pernah mendengar misalkan dulu sekali bahwa pendidikan itu untuk menghasilkan pendidikan yang baik itu memang mahal. Benar nggak Kang Cecep? Ya, mahal. Tapi mahal dalam pengertian ya garansinya siapa? Oke. Gitu. Garansinya ya pemerintah. Pemerintah harus menyediakan fasilitas ya pendidikan yang terstandar dengan baik. Ya, artinya gini, pendidikan itu untuk menciptakan sebuah pendidikan yang berkualitas itu memang mahal. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian siapa yang harus membayar biaya mahal itu? Iya, betul. Ya. Ya, saya sepakat.
bahwa pendidikan itu tidak boleh murahan, tidak boleh. Pendidikan itu harus mahal dalam pengertian standar, ya, terstandar dengan baik. Nah, siapa yang menstandarkan dengan baik itu kewajiban pemerintah. Karena tadi filosofisnya pendidikan adalah public goods, ya, public goods yang itu harus disediakan oleh pemerintah, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat konstitusi kita. Oke, baik. Kang Cecep, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.